Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Balik lagi di channel Guy Village. Jadi buat kalian yang baru gabung, cek najis. Jadi buat kalian yang baru gabung, channel ini tuh menceritakan tentang cerita tentang dunia pelangi, terus juga ada vlog, ada podcast, dan ada review. Pokoknya buat kalian yang suka dengan konten-konten tersebut, langsung aja like, comment, dan subscribe biar kalian jadi orang pertama yang tahu pas aku upload. Nah, kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman lagi. Kenapa pengalaman? Karena gue adalah banci pengalaman. Najil. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang harus gue ceritain ke kalian gitu, khususnya newbie. Jadi lo inget kan waktu gue vlog itu ke Bandung, itu kan gue 2 hari di sana dan stay di rumah orang tua. Tapi di sana tuh juga ada kisah yang gak kalah menariknya. Karena di sana gue menemukan yaitu abang-abang, apa yang nyebutnya AAA kali ya, abang-abang kampung yang bisa dibilang tuh orang sana lah. Jadi pria desa lah kita sebut. Kenapa gue bisa mendapatkannya? Jadi kalian mau tahu gak? Mau tahu kan? Simak videonya sampai habis pokoknya. Jadi kan waktu gue ke Bandung, memang di Bandung itu kan gue nggak begitu kenal ya sama orang sana, karena kan gue juga hanya main gitu. Kebetulan di Bandung itu kan tempat bokap kedua gue, jadi nggak begitu gue tau lah siapa-siapanya. Jadi gue kan memang orangnya iseng ya, kalau di kampung itu pengennya tuh muter-muter jalan kaki kayak gitu ya. Maksudnya jalan kaki untuk ya refreshing lah, namanya di kampung kan banyak pohon-pohonan, banyak kali-kali kecil gitu. Memang gue izin ke nyokap kayak gue pengen, mah Billy pengen ini ya, pengen muter-muter gitu sendiri, jangan jauh-jauh kata mak gue gitu, ntar hilang. Najil. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk kayak jalan kaki gitu. Nah, pas gue lagi jalan-jalan gitu, ada kayak abang-abang itu AAA pria desa lagi nyangkul-nyangkul gitu. Terus dia negor, gue bilang kan punten gitu, mangga kata gitu. Nah, terusnya dia nanya, orang mana gitu. Pokoknya dengan bahasa Sunda lah. Gue kan Sunda nggak begitu lancar, cuma bisa lah gitu kayak ngebalasnya, tapi dengan bahasa Jakarta juga. Nah, gue bilang, iya nih, emang anaknya siapa gitu. Gue sebutkan anaknya bapak ini. Oh, yang dari Jakarta ya, kata dia gitu. Iya, nah gue bilang, nih kok lagi ngapain, gue bilang gitu kan. Oh, ini lagi nanam buah gitu. Jadi tuh ternyata dia tuh depan rumahnya kayak nanam semacam sayur-sayur kayak gitu. Jadi tuh dia lagi ngegali-gali gitu maksudnya. Gue bilang, oh gitu, iya, namanya siapa? Dia nanya-nanya nama gue, terus nanya kapan datang. Akhirnya dia ngajakin ngopi, maksudnya kayak ya udah sini ngopi, kebetulan banget. Jadi tuh posisinya tuh itu nggak pakai baju, jadi kayak ya you know lah, pria-pria desa, six packnya tuh alami gitu kan, kayak emang sih badannya tuh berbentuk banget gitu. Gue tadi nggak ada niatan untuk gimana-gimana, tapi ya karena dia ngajak ngopi, ya udah gue lanjutin ngopi di saung-saung kayak gitu. Nah, dia suguhin gue kopi dan juga kita ngerokok bareng sambil ngobrol. Dan memang gue liat gelagatnya dia kayaknya nggak begitu juga sih, kayak emang kayak dia ramah aja gitu, ramah. Jadi makanya gue juga mau kayak ngobrol sama dia. Nggak lama-lama gue juga nanya-nanya kayak, udah nikah belum? Ternyata dia tuh di situ sendiri gitu loh. Dan gue nanya, emang kenal sama bapak saya? Kata dia sih nggak, ya kenal segitu aja gitu. Tapi saya juga baru tahu kan, katanya memang punya anak di Jakarta. Ternyata saya, maksudnya katanya anaknya ganteng juga ya gitu. Dari situ gue mikir kayak, dia begini gak sih gitu. Nah, jadi setelah duduk di saung itu, memang kan kita ngopi-ngopi gitu sambil kita ya ngobrol-ngobrol aja gitu, layaknya cowok pada umumnya. Najis. Padahal cewek bencang. Najis. Loser. Jadi tuh gue tanya, ternyata dia tuh belum menikah dan umurnya, gue tanya itu 31 tahun. Dan gue bilang, kok belum menikah sih gitu. Katanya memang lagi lagi sibuk orang tua tuh, jadi nggak jauh dari situ, tinggal sama kakaknya. Orang tuanya juga lagi sakit-sakitan, jadi dia kayak belum kepikiran lah buat menikah. Di situ tuh gue ngelancong sendiri gitu. Padahal mah gue kesana kan sama keluarga ya, coba. Gue emang orangnya gabut gitu, menggabut, suka kayak jalan sendiri aja gitu. Ya gue emang suka dengan suasana perkampungan sih, karena kan memang adem gitu ya. Nah, akhirnya dari situ ngopi-ngopi, dia juga nanya kayak, sendiri udah nikah? Gue bilang belum gitu kan. Iya, semoga bisa jadi temen ya gitu. Akhirnya kita tukeran kontak WA di situ.
Nah gue juga bilang kan, gue speak nanya gitu kayak, di sini tukang urut di mana ya? Kata dia, emang kenapa? Iya, kebetulan pengen aja gitu diurut, gue gituin kan. Kata dia, saya bisa sih, cuma nggak begitu mahir kalau mau diurutin. Gue nanya dulu kan, kayak emang bayarnya berapa? Nggak apa-apa, nggak usah, hitung-hitung kan kenal sama bapaknya situ. Nah dari sinilah kelanjutannya. Nah setelah itu kan gue masuk ke dalam rumahnya gitu. Memang dia pure sendiri tidurnya, dan sebelumnya kan dia tadi lagi kotor gitu, dia mandi. Dan gue juga sebetulnya malu ya, karena kan posisinya ya you know lah, gue kan banyak koleksi celana dalam yang agak-agak seksi gitu. Jadi gue pakai semacam G-string gitu. Dan mau nggak mau gue buka, katanya udah buka aja kan cowok sama cowok. Pas gue buka itu dia terkejut ya, karena dia sempat ketawa, ini kayak celana dalam perempuan ya. Oh iya, soalnya memang ini suka aja pakainya. Ya udah tuh, tapi dia kayak ngeliatin gue kayak agak takut gitu akhirnya, tapi dia mulai memijit-mijit sambil ngobrol juga. Dia bilang, kok maaf sebelumnya, ini kok itunya agak gede ya, kata dia gitu. Iya maklum lah, gue bilang sering olahraga ya, kata dia. Enggak sih, emang bawaannya kayak gitu, maksudnya memang kata orang sih gede gitu, tapi saya nggak pernah ngehin gitu, maksudnya nggak pernah nyadar gitu. Oh gitu. Nggak lama dia juga bilang kayak, punya kenalan nggak perempuan yang serius gitu, dia minta cariin cewek gitu. Bilang ya nggak ada, teman saya juga orangnya juga pada tertutup. Gue bilang ya udah, dari situ nggak lama kelamaan kayak apa nih, gue bilang kan itu bagian di paha itu kayaknya agak-agak sakit deh, gue bilang. Ya udah tuh, karena diurut-urut sama dia dipijit-pijit, terus sambil dia kayak lama di bagian tertentu gitu. Ini sumpah kok gede banget ya, dia bilang gitu. Gue bilang, emang kenapa sih, kayaknya dari tadi ngomongin itu mulu deh. Nggak apa-apa. Terusnya lama kelamaan, aduh kok saya jadi gitu ya. Gue bilang, lah kok bisa, nggak apa-apa, ini kayaknya kayak perempuan gitu ininya. Jadi saya tuh tiba-tiba aja gitu, maaf ya kata nggak sopan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya gue ke belakang gitu, gue pegang, dan gimana ya, agak-agak big ya Wak gitu. Dan di situ mainin gitulah, dan akhirnya gue karaoke. Jadi pas itu gue karaoke, dan dia juga kayak tadinya menolak, tapi lama kelamaan dia terbiasa sambil dia tuh mijit-mijit. Ya sumpah itu gue nggak tahu kalau ternyata sampai segitunya. Dan memang awalnya gue nggak ada niatan gitu, memang karena kan dikenal mama bokap baru gue, jadi takutnya kan dia ngadu, tapi ternyata enggak, dibilang maaf ya gitu, saya pengen coba aja sih sebetulnya. Akhirnya ya udah di karaoke aja sama gue. Dan itu lama banget soalnya kayaknya memang dia udah lama kayaknya ya, wah nggak di transfer gitu najis cairannya. Jadi memang dari tadinya cuma tiduran pediri sampai jongkok gitu, nggak membuah gitu, nggak, belum. Makanya gue bilang, aduh gimana gitu ya, kata dia, saya jujur nggak tahan ngelihat belakangnya, kata dia gitu. Terus mau ngapain, mau main? Gue bilang ya enggak sih, kata dia gitu, saya nggak berani, kata gitu. Akhirnya ya udah, gue cuma ya sedikit memberi gesekan gitu, akhirnya keluar juga. Dan situ dia kayak lemes. Dan habis itu dia bersihin gitu ke kamar mandi, dan ternyata itu bangun lagi, dan 2 kali lagi karaoke lagi, sampai dicuci lagi 3 kali. Tapi sumpah gue seneng sih, karena memang ini kayaknya normal gitu, jangan strike. Jadi ya cukup menggoda lah, jadi kenapa gue mau karena kalau nggak menggoda ya nggak deh ya gitu kan, karena memang jarang-jarang sih gitu, apalagi gue kan ke situ nggak ditentukan ya, nggak setahun sekali juga, jadi ya itu menjadi kenangan termanis gue sih selama kesana. Dan di WA setelah kelar itu, kadang kan kita memang tukeran nomor, dan
Akhirnya gue memutuskan untuk pulang karena kan takutnya nanti kelamaan gitu. Dan dia WA, next kalau kesini kabarin ya, nanti nginep aja kata dia gitu. Nah nggak tahu juga ya gue kesananya kapan, karena kan memang gue nggak pernah sendiri ke kampung gitu. Kita tunggu aja gitu. Tapi dia sih memang sering nanya kabar gue sih, dan dia tuh sempat bilang kayak penasaran, pengen lebih gitu, karena memang dia tuh udah lama nggak pacaran, terus dia juga nggak pernah jajan, pernah main juga sekali sama ceweknya udah lama banget katanya. Dan dia tuh kayak antusias gitu Wak gitu. Soalnya pas yang itu aja 3 kali, gue nggak ngebayangin kalau misalkan main, aduh bobol ya Wak. Nah, aduh gue kalau cerita kayak gini tuh suka ada yang bangun gitu, jadi aduh udah aja ya. Soalnya memang itu nggak bisa gue lupain gitu, dan gue baru cerita ke kalian. Dan buat kalian jangan bangun juga ya nanti, apa ya, jangan ke kamar mandi nanti berabe ya, nanti kalian dicurigain kalian tuh abis nonton apa tiba-tiba ke kamar mandi. Pokoknya kayak gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti tunggu cerita-ceritanya. Temen gue banyak banget nih yang pengen podcast, cuma karena waktu juga dan keuangan. Oh ya, buat kalian juga yang pengen ngasih aku sesuatu atau pengen memberi support ke aku dengan rezeki kalian, kalian bisa klik link donat di dalam, maksudnya donasi, bisa melalui OVO atau transfer. Kalian bisa langsung klik aja sosial bus gue, kalian bisa kirim seikhlasnya. Itu untuk gue nanti bebelian untuk channel ini juga gitu. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini yang belum, dan like, comment, serta share ke teman-teman perbencongan kalian biar kita saling kenal ya. Follow IG dan juga jangan lupa follow TikTok. Kalau kayak gitu tunggu cerita lainnya. Salam Najis.